Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat, anak-anak pintar? Semoga sehat selalu. Bertemu lagi dengan Pak Ali dalam mata pelajaran Quran Hadis. Kali ini kita akan belajar tentang materi surat Al-Insyirah. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu kita pada hari ini, ilmu kita yang kita dapat pada hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk itu anak-anak, marilah kita simak baik-baik video materi pembelajaran Quran Hadis, materi surat Al-Insyirah, dan semoga kita semuanya dapat mengamalkan isi kandungan surat Al-Insyirah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Selamat menyaksikan. Siapa yang tahu apa arti surat Al-Insyirah? Mungkin dari sebagian teman-teman tahu. Surat Al-Insyirah mempunyai arti melapangkan atau lapang dada. Surat ini surat urutan ke-94 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat, terletak sebelum surat At-Tin dan sesudah surat Ad-Duha di dalam Al-Quran. Dan surat Al-Insyirah juga termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di kota Mekkah. Sebelum kita membahas isi dan kandungannya, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu Alladhi anqadha zahrak. yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dhikrak. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Oke, sekarang kita bahas isi dan kandungan dari surat Al-Insyirah. Pada ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan tentang ketetapan Allah bahwasanya telah melapangkan dada. Dada siapa? Dada Muhammad dengan sifat-sifat kenabian dan lain-lainnya. Dan pada ayat kedua, Allah telah melenyapkan segala dosa dari diri Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Allah telah menjaga kesucian Nabi Muhammad SAW dari segala dosa. Itu termasuk ke dalam kemukjizatan Nabi Muhammad, karena
sudah dilenyapkannya semua dosa dan Nabi Muhammad telah terjaga kesuciannya. Pada ayat ketiga, Allah telah menghilangkan beban yang ada di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kesusahan dan kesulitan yang dideritanya selama menjalankan tugas kerasulan yang telah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Allah diganti dengan kenikmatan. Ayat keempat, Allah meninggikan nama Nabi Muhammad SAW bersama dengan asma Allah, seperti nama Nabi Muhammad disebut bersama asma Allah di dalam adzan, iqamah, tasyahud, khutbah, dan lain sebagainya. Dalam ayat kelima dan ayat keenam, Allah menjelaskan bahwa setelah kesulitan atau kesusahan itu pasti diikuti oleh kemudahan pada akhirnya. Keadaan Nabi Muhammad SAW senantiasa mengalami kesulitan, banyak sekali mengalami kesulitan, baik sebelum maupun sesudah menjadi Nabi. Dalam berdakwah selalu mendapatkan halangan dan rintangan dari kaum kafir. Namun, beliau tetap tabah dan gigih berjuang untuk menghancurkan kemusyrikan. Akhirnya, beliau mendapatkan kenikmatan berupa kemenangan atas kaum kafir. Dan Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad, baik namanya di dunia maupun di akhirat. Itu salah satu kemukjizatan Nabi Muhammad dalam berdakwah kepada Allah. Ayat 7 berisi tentang anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya setelah selesai sholat supaya kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak dengan yang lain. Pada ayat ke-8, pada ayat terakhir ini Allah menganjurkan kepada hambanya dalam berdoa agar merendahkan diri kita dengan suara yang lembut. Sekarang kita bahas penerapan surat Al-Insyirah pada kehidupan sehari-hari. Apa saja sih nilai-nilai yang bisa kita ambil dari surat Al-Insyirah ini? Yang pertama, kita harus banyak bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan, tidak membanding-bandingkan dengan apa yang kita punya dengan orang lain. Yang kedua, tidak mudah mengeluh, tetap sabar, ikhlas, ikhtiar, dan tawakal ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga, karena sesungguhnya Allah telah menjamin bahwasanya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ketika kita mendapatkan musibah, pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada kemudahan dari apa yang kesulitan tadi kita peroleh. Yang keempat, setiap persoalan dan masalah harus tetap dicari solusinya. Itu namanya ikhtiar. Dengan tetap berusaha dan tidak putus asa. Yang kelima, setiap usaha dan ikhtiar tersebut harus dilengkapi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, selalu berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah. Yang ketujuh, setelah berikhtiar dengan sungguh-sungguh, hendaknya tetap menggantungkan hasil akhir hanya kepada Allah, bukan kepada pikiran kita sendiri. Sekian materi Quran hadis pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.